pembantu saya dalam Kabinet Pembangunan 5 ini yang memiliki jiwa juang yang tangguh, tentu tidak akan kehilangan akal untuk menempatkan dirinya, melanjutkan perjuangan dimanapun nanti saudara-saudara akan ditempatkan. Di tengah konflik politik yang menekan dan juga kemerosotan ekonomi Indonesia yang sangat serius, Presiden Republik Indonesia kedua, Jenderal Soeharto, 46 tahun, membentuk kabinet pemerintahan. Dari 23 ini, kalau kita lihat keahliannya, 11 sarjana, diantaranya adalah 7 profesor, dari 11 sarjana, 5 alim ulama, di antaranya dari alim ulama juga ada 2 sarjananya. Nama kabinet yang dibentuk 6 Juni 1968 itu disebut Kabinet Pembangunan I. Menteri Luar Negeri Haji Adam Malik, Menteri Pertahanan dan Keamanan Jenderal TNI Soeharto, Pada awal pemerintahannya ini, Presiden Soeharto bersama kabinetnya memfokuskan titik perhatiannya kepada bidang ekonomi. Dan selanjutnya, seiring terpilihnya Soeharto sebagai presiden pada periode-periode berikutnya, nama Kabinet Pembangunan pun terus dipakai. Nama Kabinet Pembangunan pun identik dengan Orde Baru. Tapi gaya kepemimpinan dan kebijakan Soeharto selama itu tak lepas dari pro dan kontra. Kala itu pun keresahan sosial dan aksi mahasiswa kerap muncul. Sejarah mencatat, masa dari pertengahan tahun 1970-an hingga awal 1980-an merupakan titik terendah dalam karir kepresidenan Soeharto. Pemerintahannya tiada henti didera krisis yang hampir semuanya adalah akibat warisan dari kejanggalan struktural Orde Baru. Karena dianggap sukses membangun Indonesia selama 15 tahun, Soeharto dikukuhkan sebagai Bapak Pembangunan Indonesia pada sidang MPR 1983. Seiring terpilihnya kembali sebagai presiden untuk keempat kalinya, Soeharto 19 Maret 1983 membentuk Kabinet Pembangunan 4. Kali ini ia membuat gebrakan baru. Tetapi memang aneh, kalau kita bicara tentang Soeharto, rejimnya kan bukan demokrasi liberal. Rejimnya kan otoriter, kapitalis otoriter. Jadi ada liberalnya di dalam kapitalis itu, tetapi otoriter dalam politik. Nah, dalam rangka itu menurut saya Butin banyak peranannya. Soeharto memberikan porsi khusus pada kesejahteraan dan peranan wanita. Maka ia membentuk lembaga baru, yakni Kementerian Negara Urusan Peranan Wanita. Ia pun melengkapi perhatiannya itu dengan menunjuk seorang menteri wanita untuk memimpin lembaga baru tersebut. Saya baru masuk itu anggaran saya cuma 270 juta. Coba, dikit sekali. Departemen Peranan Wanita mempunyai sederet tugas berat untuk sang menteri, Anindiati Sulasikin Murpratomo, yang pada waktu itu melanjutkan tugas Lasia Sutanto yang wafat di akhir masa jabatannya. Tak hanya itu, Soeharto juga menempatkan seorang menteri perempuan lainnya di kabinet ini.
Pak Harto tidak nyambut pada saya, tidak langsung. Beliau mengatakan pada suami saya, "Mas, saya minta izinmu. Istrimu mau saya minta untuk membantu saya." Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, tercatat ada 3 menteri wanita yang pernah duduk pada kabinet yang berbeda, yakni Maria Ulfa Santoso, Kabinet Syahrir tahun 1946, Eni Karim, Kabinet Ali Sastro Midjoyo tahun 1956, dan Rusia Sarjono, Kabinet Kerja tahun 1962. Keberadaan wanita dalam kabinet merupakan bentuk terbukanya emansipasi wanita pada masa itu. Setelah itu, sosok perempuan seolah hilang dari kancah politik Indonesia. 17 tahun kemudian, barulah Soeharto menempatkan kembali tokoh wanita dalam kabinetnya. Soeharto merupakan sosok yang sangat teliti dan hati-hati dalam memutuskan sesuatu, termasuk memilih orang-orang untuk membantunya di kabinet. Golongan Karya, sebuah organisasi massa yang dibina Soeharto, adalah wadah bagi gerakan-gerakan dan aspirasi tokoh-tokoh masyarakat pada waktu itu. Santernya pelaksanaan berbagai program kampanye Golkar yang real mampu menghimpun dukungan yang kuat dari hampir seluruh rakyat Indonesia. Maka, tak heran pilihan Soeharto jatuh kepada tokoh-tokoh perempuan dari Golkar. Pada zaman Soeharto pula lah beberapa organisasi wanita muncul. Ada Perwari, Koani, dan Dharma Pertiwi. Tapi yang paling menonjol juga menuai banyak kritik, ialah Dharma Wanita. Kritik pun bermunculan. Dharma Wanita dianggap tidak demokratis, feodal, dan juga hanya semata untuk kepentingan ketuanya saja. Siti Hartinah atau Tin Soeharto telah menunjukkan kepada khalayak bahwa peran wanita tidak bisa dipandang sebelah mata. Bahkan tak jarang yang menyebutkan prestasi yang berhasil diraih Soeharto merupakan hasil kerja keras sang istri yang senantiasa mendukungnya. Tahun 1971, gagasannya untuk membuat sebuah pusat kebudayaan yang dinamakan Proyek Miniatur Indonesia Indah yang tentu saja disetujui Presiden Soeharto, namun tidak serta-merta mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Demikian, dan pada saat itu memang banyak tantangan-tantangan yang beliau hadapi. Beliau di demo macam-macam lah dengan berita-berita yang tidak sedap, namun tidak menyurutkan niat beliau untuk membangun taman mini buat bangsa ini. Pembangunan miniatur Indonesia Indah dianggap hanyalah penghamburan uang belaka. Padahal saat itu Indonesia masih memiliki hutang banyak untuk pembangunan infrastruktur. Pembangunan sekolah dan balai kesehatan dirasa lebih mendesak dibandingkan proyek miliaran miniatur Indonesia Indah. Meski banyak menuai aksi protes, namun rencana pembangunan Taman Mini Indonesia Indah tetap berjalan. Panitia khusus yang dibentuk DPR mengadakan dengar pendapat mengenai rencana ini. Ada kekaburan nih antara Ibu Tin sebagai istri pejabat dengan Ibu Tin ini sebagai yang swasta lah ya, dalam arti yang akan menggarap itu gitu loh. Nah, kekhawatiran mahasiswa itu kalau sampai ini juga mengambil biaya-biaya dari APBN. 27 Juni 1972, di atas lahan seluas 100 hektar dan berlokasi di Jakarta Timur, proyek pembangunan Taman Mini Indonesia Indah dimulai. ...20 April 1975, pembangunan Taman Mini Indonesia Indah selesai.
Peresmian ini dilangsungkan secara besar-besaran dan dihadiri oleh beberapa tamu penting dari mancanegara. Sebagai permakarsa pembangunan taman ini, merasa berbahagia dapat menyelesaikan salah satu kegiatannya yang cukup besar tepat pada tanggal 20 April. Memang, pada kenyataannya, kepemimpinan Presiden Soeharto selama 31 tahun memimpin Indonesia tak lepas dari andil yang cukup besar dari Tien Soeharto. Tien Soeharto pun mempunyai andil besar dalam lahirnya Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dan juga peraturan pemerintah nomor 10 di mana pegawai negeri dilarang untuk beristri lebih dari satu. Ada kemungkinan besar itu malah pemikiran Ibu Tien yang kemudian disampaikan kepada Pak Harto. Ya sebab banyak masalah kan di kalangan pegawai negeri yang punya istri lebih dari satu, persoalan gajinya. Kontroversi pun muncul ketika undang-undang perkawinan tersebut diberlakukan. Kalangan masyarakat Islam radikal jelas menentang karena Soeharto dianggap mengubah peraturan agama. Sementara kaum perempuan merasa hak dan kepentingannya lebih terlindungi. Tien Soeharto merupakan mitra ideal, cerdik, sabar, banyak akal, dan luar biasa kooperatif dalam mengakomodasi ambisi-ambisi militer dan politik Soeharto. Maka, keberadaan wanita dalam kabinet pun merupakan peran besar Tien Soeharto yang kemudian diwujudkan Soeharto. Departemen Peranan Wanita yang menjadi salah satu lembaran sejarah Indonesia segera membangun kesejahteraan wanita dan anak-anak Indonesia yang pada waktu itu jauh tertinggal dibandingkan kaum laki-laki. Atas titah Soeharto jugalah gerakan pembangunan perempuan Indonesia terus dikembangkan hingga ke seluruh pelosok negeri. Sampai ke Papua, sampai ke tim-tim, sampai waduh, sampai ke pelosok tanah air. Sudahlah, tekani sandal jepit, nggak kutangan lagi. Ya Allah, akhirnya saya bawa ke pasar baru Taduhan dari Kap ya. Saya pakaiin semua baju semua. Akhirnya mereka bawa ke istana Soeharto langsung nangis. Program pembangunan perempuan yang populer pada masa itu diantaranya adalah pembinaan kesejahteraan keluarga yang dikenal dengan PKK. Kita usulkan waktu itu supaya wanita diakui peran gandanya. Karena secara adat dan kehidupan sosial itu pada umumnya wanita tugasnya hanya di rumah tangga. Kamu ingat mungkin zaman dulu itu kalau orang Jawa mengatakan konco wingking, teman belakang. Kok di belakang kok nggak pernah di muka ya? Nah itu. Ada pula program pos pelayanan terpadu atau posyandu untuk meningkatkan kesehatan perempuan dan anak-anak Indonesia. Termasuk juga gencarnya program keluarga berencana untuk mengendalikan jumlah penduduk. Di lain pihak, bangkitnya perempuan Indonesia ternyata juga membawa dilema bagi bangsa. Isu tenaga kerja wanita di luar negeri menjadi persoalan yang pelik bagi Menteri Peranan Wanita. Saya lapor kepada Pak Harto. Jadi antaranya petunjuk yang saya tidak pernah menunggu petunjuk dari Pak Harto, tapi saya lapor kepada Pak Harto. Kejadian seperti ini. Sekarang mohon saya diberikan kesempatan untuk ketemu duta besar dari Saudi Arabia. Atau kalau bisa saya mau ke Saudi Arabia. Ternyata anak-anak itu tidak diberikan pendidikan sama sekali. Kok tahu orangnya ini. Monggo dipanggil ke Bapak. Anaknya itu saya tanya, emangnya Mbak berangkat ke Saudi Arabia diberikan apa? Tidak apa-apa, cuma dikasih bayar uang tok.